Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati seluruh kru NTV yang lagi bertugas pada hari ini. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus cabang PC GP Ansor yang baru new ya, new. Insya Allah habis ini pelantikan. Yang saya hormati rekan-rekan seluruh mulai dari ranting sampai dengan pengurus cabang MDS Rijalul Ansor dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa yang saya hormati dan yang saya bangga-banggakan narasumber kita pada hari ini yaitu Gus Iqbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan rahmat, nikmat serta inayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dan bermuajahah di acara Qabul Salim pada hari ini. Selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yuslifar Yunus, saya di sini sebagai host di acara Qabul Salim. Namun kali ini saya bukan sendirian. Kali ini saya ditemani dengan narasumber yang paling top, yang paling wow, ya. Beliau adalah salah satu dai dan juga pengurus PC MDS Rijalul Ansor Banyuwangi. Mari kita sapa. Assalamualaikum Gus Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Sehat ya? Alhamdulillah. Ini terlalu berlebihan tadi ini. Terlalu bombastis gitu ya. Iya. Enggak, ini terlalu berlebihan tadi ya. Iya. Tapi sebelumnya kita ucapkan minal aidin wal faizin. Sami-sami Gus, mohon maaf lahir dan batin. Khususnya kepada Gus Yuslifar, kepada kru NTV dan terutama kepada pemirsa yang ada di rumah semuanya. Karena ini masih syuting pertama kali ya. Iya, di bulan Syawal. Kami secara pribadi dan juga teman-teman dari Rizal Ansor mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, iya. Alhamdulillah Gus. Tapi sehat gitu sana. Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya gitu. Alhamdulillah ceria kita. Ceria. Memang harus kita tetap sehat, tetap ceria gitu ya. Iya. Oke Gus. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, kali ini di Qabul Salim narasumber kita, saya dengan narasumber pada hari ini mengangkat tema Islam dan akhlak. Islam dan akhlak. Islam dan akhlak. Ya. Apa sih Islam itu? Apa sih hubungannya dengan akhlak itu kayak gimana sih? Kayak gitu, oke? Yeah. Habis ini kita terangkan sama narasumber kita yaitu Gus Iqbal, Islam dan akhlak itu bagaimana? Monggo Gus. Baik, terima kasih Gus Yuslifar waktunya. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'dah. Alhamdulillah berjumpa lagi di acara Qabul Salim, acara yang insya Allah barokah dan semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi seluruh pendengar dan pemirsa nasional televisi dimanapun berada. Baik Gus, kali ini kita membahas tentang Islam dan akhlak. Karena kenapa tema ini kita angkat ya, dan sebelumnya juga sering diangkat dan sering digaungkan tentang akhlak. Karena kita tahu di zaman modern sekarang ini, zaman kalau dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW itu zaman akhir ya. Zaman-zaman di mana mulai krisis atau degradasi akhlak. Ini harus kita kembali ketengahkan. Bagaimana hubungan kita terhadap Islam sebagai agama dan juga akhlak ini saling berkaitan, Gus. Jadi tidak ada pembatas. Islam ini la yatajazza. Jadi Islam itu tidak bisa dipahami secara parsial dan tidak sepotong-sepotong. Karena Islam itu utuh.
Makanya Islam, kalau orang itu berislam, berislam dengan baik dan benar, dia akan berimplikasi atau menimbulkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Makanya tidak bisa kita menghukumi seseorang, orang 1, 2, 3 orang yang mungkin dia akhlaknya tidak menampakkan agama Islam, kemudian dari 1, 2 orang itu kemudian menstigma agama Islam itu adalah agama yang buruk atau tidak bermoral atau tidak berakhlak. Padahal Islam sendiri kita tahu adalah agama yang mengajarkan tentang akhlak. Itu satu. Itu salah satu Islam yang utuh tadi ya, Gus? Ya, jadi tidak bisa kita memahami Islam itu hanya sebagian-sebagian saja. Maksudnya sebagian tadi dari beberapa oknum orang, misalnya dia katanya agamanya Islam, tapi kok dia akhlaknya buruk misalnya. Kemudian hanya dari 1, 2, 3 contoh itu tadi menstigma Islam itu agama yang buruk. Padahal Islam itu adalah agama yang memunculkan, mengajarkan tentang akhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalilnya kita tahu semuanya bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di tengah-tengah umat manusia ini untuk apa? Semata-mata adalah untuk menyempurnakan akhlaknya. Benar. Sehingga kemudian di dalam Al-Quran akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji begitu tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Jadi titik tekan dalam kita berislam itu sebenarnya adalah akhlak. Benar. Karena ajaran Islam itu tidak luput dari 3 hal, Gus. Sebagaimana yang kita tahu bahwa yang menjadi sumber atau dasar-dasar kita berislam itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah ihsan atau tasawuf. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, atau yang dikenal dengan hadis Jibril itu, yang datang kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ma'wal Islam. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, ini kemudian menjadi dasar. Yang pertama, akidah itu digambarkan di dalam hadis itu adalah iman. Jadi akidah adalah bagaimana kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar Allah, khairihi wa syarhi, entah itu buruk atau baik, itu iman. Kemudian Islam yang dicerminkan sebagai bentuk ibadah kita. Kalau tadi akidah itu bentuk keimanan kita, akidah. Kemudian Islam atau mahwal Islam katanya di dalam hadis itu yang dikatakan sebagai syariah atau cara kita beribadah. Jadi rukunnya kita berislam itu ya harus syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini semuanya bentuk ibadah-ibadah kita yang wajib kita lakukan sebagai umat muslim. Nah, yang ketiga ini yang juga harus diperhatikan adalah ihsan. Ihsan ini di dalam hadis itu mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallahi ka'annahu yaraka. Itu sebagaimana ketika kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah Allah, kamu itu melihat Allah. Atau sebaliknya, seolah-olah kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka bayangkan saja Allah itu selalu melihat kita. Sehingga ini yang menjadi dasar fondasi tasawuf atau akhlak. Kalau kita merasa selalu melihat Allah atau selalu merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa sungkan ya, atau merasa menjaga diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini mengimplementasikan akhlak. Sehingga Islam itu tadi kaitannya dengan akidah, syariah untuk kita beribadah,
Dan yang Ihsan. terakhir ihsan atau bentuk akhlak kita Siap, yang wis. tidak bisa dipisahkan. Nggih, matur nuwun atas pemaparan awal kita pertemuan kita hari ini. Namun sebelumnya mohon maaf Gus, habis ini kita lanjut setelah Baik, pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Yuslifa di acara Qaulun Salim di hari ini. Hari ini kita masih ditemani oleh narasumber kita yang paling wah, beliau masih muda, lulusan dari Kairo juga. Wah, alhamdulillah ini new graduation. Baru Graduate ya. ya, new graduate ini baru lulus di Win Sunan Ampel S2-nya. Nggih Gus ya. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Mungkin nyalur teng kula Gus. Amin, amin. Amin. Benar. Oke guys, tadi jenengan sudah memaparkan tentang apa itu iman, apa itu Islam dan akidah. Di situ jenengan sudah memaparkan ada 3 dasar tadi nggih. Iya. Ada 3 dasar, yaitu yang pertama itu adalah wahwa Islam gitu kan. Dan itu yang kedua apa itu iman. Dan yang 3 apa itu ihsan. Iya. Nah, dari ketiganya ini yang kita lakukan sehari-hari itu wajib ya Gus ya? Iya. Wajib ya Gus? Iya, yang ini tidak bisa terpisahkan, harus selalu beriringan 3 hal ini. 3 hal ini. Iya. Terus Gus, kalau sudah wajib kita lakukan, bolehkah ketiga hal ini yang kita salah satunya mungkin yang belum tahu apa itu ihsan itu yang kayak gimana sih ihsannya itu? Baik. Tadi kan jenengan belum ada pariwara tadi loh. Iya. Baik. Sebenarnya begini Gus, artinya 3 hal yang harus berkaitan ini sederhananya seperti ini. Ketika kita itu beribadah, ketika kita itu sudah yakin ya. Jadi sebelum beribadah itu urutannya kita harus beriman dulu. Kalau orang itu menyatakan dia beriman, artinya dia beragama, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti seseorang itu akan menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah yakin, maka bentuk keyakinannya tadi seperti apa? Dia harus beribadah. Nah, ibadah ini adalah bukti bahwa seseorang itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ya saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya saya berislam, percaya yakin kepada Allah. Tetapi dia mungkin tidak melaksanakan perintah yang bentuk ibadah wajib itu terutamanya, maka ini belum bisa dikatakan sempurna apa yang dia yakini, sebagai orang yang beragama Islam. Karena buktinya dia harus beribadah. Nah, kemudian kaitannya lagi ketika seseorang itu sudah yakin dan bukti keyakinannya tadi adalah ibadah, maka ibadahnya tadi akan membuahkan hasil. Akan berbuah, apa itu buah dari ibadah? Itu adalah akhlak yang baik. Ahsanul khuluq ya, sebaik-baik pribadi yang luhur itu akan muncul ketika dia itu sudah melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Ini terbukti dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat. Salat itu kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian wasta'inu bisabri wassalah. Meminta tolonglah kalian dengan cara sabar dan sholat. Karena ketika kita beribadah, kita sholat ini seharusnya ya itu membuahkan hasilnya itu ya sabar, mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Nah kalau tetap saya ini sudah sholat Gus, sudah sholat nih Ustaz, tapi ya kok tetap melakukan perbuatan yang mungkar nih, perbuatan yang keji misalnya. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang belum kurang beres. belum pas ketika dia memahami akidah dan syariahnya tadi. Atau belum sinkron antara ketiga-tiganya. Belum sinkron.
Karena di dalam Al-Qur'an itu perintah wa aqimus shalah, kerjakan sholat, itu bukan hanya sekedar kita mengerjakan sholat. Bukan hanya sekedar kita berdiri, bukan hanya sekedar ruku, bukan hanya sekedar sujud. Tetapi kalau ulama mengajarkan kata aqimus shalah, koma, itu artinya adalah melaksanakan segala rukun dan syarat-syaratnya, melaksanakan sunnah dan adab-adabnya sholat secara sempurna. Artinya kita sholat itu juga harus memahami ilmunya betul. Sebelum sholat kita harus bersesuci. Artinya kita kan belajar syariat, belajar fikih. Fikih ya, syariat. Bagaimana sholat itu yang benar. Syariat secara ringan. Iya. Jadi aqimus shalah itu bukan hanya perintah sekedar mengadakan sholat yang hanya jungkat-jungkit misalnya. Ya Allahu Akbar. Kemudian tidak tahu kita sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya, pokok manut imam. Ya lupa biasalah. Tapi setidaknya kita tidak setiap hari lupa. Atau kita memahami betul syarat, rukun, dan adab-adab ketika sholat. Nah ini sunnah-sunnahnya supaya juga. Sholat kita itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya saya sudah sholat dan lain sebagainya kok masih jiwanya ini masih rasanya ingin terseret sesuatu yang buruk-buruk. Biasanya ini harus ada yang dipelajari lagi, harus ada yang dibenerin. Itu kan makanya ibadah itu kalau baik mesti buahnya adalah akhlak yang baik. Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sebagaimana juga zakat misalnya. Zakat itu perintahnya kan khudz min amwalihim shadaqatan. Tutahhiruhum wa tazkihim biha wa sholli alaihim inna sholata sakanul lahum wallahu sami'un alim. Jadi ambillah zakat dari harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Jadi zakat itu esensinya itu apa sebenarnya? Membersihkan, membalik kebersihan, tazkiyah, kan? Membersihkan harta kita, membersihkan diri kita. Jadi dari sesuatu sifat kikir, sifat sombong, itu membersihkan diri kita. Kita harus memberi kepada orang lain sebagian harta kita. Kalau itu zakat fitrah, kalau itu zakat mal, kita membersihkan harta kita. Mungkin ketika kita bekerja ada sedikit rezeki banyak. Ada sesuatu yang ketika bekerja itu kita mendapatkannya dari cara yang subhat, atau bahkan kita tidak sadar itu dari cara yang haram, atau agak ngapusi gitu. Kadang kita gitu kan. Apalagi kita kerjaannya makelaran gitu kan, nggak sesuai yang diomongkan kadang kan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi bekerja harus yang baik. Tapi kadang kita tidak sadar. Kadang kita tidak sadar, namanya manusia kan melakukan kesalahan ya. Iya, mesti. Ini bukan berarti saya melegitimasi boleh boleh melakukan kayak gitu ya. Tidak boleh. Cuma kadang kita tidak sadar melakukan sesuatu yang subhat misalnya. Manusia gampang hilaf berarti. Atau harta kita kadang tercampur sesuatu yang subhat. Itu disucikan dengan zakat mal. Disucikan dengan zakat. Nah itu artinya kan membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, yang implikasinya untuk sosial juga. Ini akhlak kan. Itu salah satu bentuk akhlak juga. Itu salah satu bentuk akhlak kita. Bagaimana kita membersihkan diri kita dari sesuatu yang subhat, dari harta yang kita makan untuk kemaslahatan sosial. Ini kan bentuk akhlak yang baik, memberi kepada orang lain, tidak kikir, tidak sombong. Ini kan zakat kan melatih itu. Makanya seseorang ketika beribadahnya tadi itu baik, pasti buahnya adalah berakhlak yang baik. Sebagaimana juga haji. Haji itu kan la jidala wala fusuqa wala jidala fil haji, itu kan tidak boleh kita haji yang mabrur. Itu tandanya adalah ketika kita di haji sana kita dilarang, tidak boleh untuk jidal, tukaran gitu kan. Dengan sesuatu yang sepele kita suka debat, dikit-dikit protes, nggak terima, itu kan, panas dikit, protes, dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh juga rofas. Rofas itu ya sesuatu yang keji. Misalnya kita dilarang ketika ihram itu dilarang jima. Atau mungkin menggoda wanita lain, atau berkata yang buruk, itu nggak boleh. Itu kan artinya setiap ibadah yang kita lakukan, Allah menyuruh kita untuk berakhlak yang baik. Ya kan? Setiap sholat, zakat, bahkan puasa kita itu
nilai akhlaknya kan luar biasa. Ya. Pengendalian diri kita itu. Hawa nafsu kita. Makanya kan ayatnya di akhir itu la'allakum tattaqun, supaya kalian semua itu bertakwa. Jadi supaya implikasi dari puasa itu lagi-lagi bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tetapi juga akhlak kita kepada Allah dan juga kepada sosial. Ini kalau kita bahas puasa itu luar biasa itu. Akhlaknya. Ya? Akhlaknya. Ya, karena di setiap perbuatan di bulan puasa itu banyak manfaatnya. Oke guys, matur nuwun atas pemaparannya pada hari ini. Namun kita lanjut setelah pariwara berikut ini guys. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Qalbun Salim. Saya masih ditemani oleh Gus Iqbal. Alhamdulillah Gus, pemaparan jenengan hari ini, wow, begitu memukau kayaknya ini. Ini pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah mungkin lagi menikmati sambil minum kopi nih. Ini lagi nggak puasa kita. Jadi pemirsa boleh sambil minum kopi. Oh iya, karena ini mungkin stok kopi masih banyak di rumahnya Gus. Iya. Oke guys, tadi jenengan sudah menerangkan bahwasannya ibadah itu ketiga dasar ibadah yang kita di dalam Islam itu kan harus saling sinkron gitu guys. Harus saling sinkron. Harus saling sinkron. Lah, gimana sih caranya menyinkronkan ini? Kan jenengan tadi akhlak itu banyak, salah satunya yaitu dengan zakat itu adalah contoh dari akhlak, contoh dari ibadah kita juga. Di sholat juga ada contoh dari akhlaknya, dari ibadah kita. Bagaimana kita itu mempelajari dengan syariahnya sebelum sholatnya dan sebagainya. Nah, cara menyinkronkan ketiga hal ini gimana? Menyinkronkannya ya tentunya kita harus memahaminya. Kita harus memahami betul. Makanya kita di Islam itu thalabul ilmi itu fardhatun ala kulli mukminin. Iya, benar-benar. Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya, fardu ain itu. Setiap manusia ini wajib itu. Jadi minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir, ayunan, dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Gunanya apa? Gunanya supaya kita terus belajar mendalami. Kalau konteksnya yang jenengan tanyakan tadi bagaimana menyinkronkan itu tadi ya. Kita belajar bagaimana memahami tiga hal ini tadi. Bagaimana kita itu berakidah yang benar, supaya kita beribadahnya itu juga benar, baik. Ketika kita sudah berakidah dan beribadah yang benar tadi, akan berimplikasi akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Karena akhlak ini sesuatu yang betul-betul ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, bagaimana tadi yang disampaikan di awal, Allah itu menyanjung utusannya, kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri tauladan yang baik. Artinya kalau kita tadi ingin mensinkronkan tiga hal tadi, yang pertama harus belajar memahaminya, yang kedua adalah dengan meniru Nabi Muhammad SAW. Uswatun hasanah. Iya. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang sangat santun, yang sangat baik. Tapi di sisi lain dia juga tegas. Benar. Tetapi beliau juga sabar, pemaaf, pemurah, senang sedekah, berderma, sangat dermawan. Sosok yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW digambarkan menjadi sosok yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu sudah akhlak yang paling sempurna. Benar. Nah, itu kalau kita betul-betul memahami Rasulullah dan mau iktidaan, mengikuti beliau, insya Allah akan timbul akhlak-akhlak yang baik tadi. Mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, asqalu ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamati taqwallahi wa husnil khuluq.
Jadi amal nanti yang paling berat timbangannya pada hari kiamat nanti adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala Nggih. dan akhlak yang baik. akhlak yang baik. Berarti dua ini yang paling Nah, berat. ini yang paling memberatkan timbangan kita itu adalah Akhlak yang baik. akhlak yang Baik dengan akhlak yang baik ya setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dipisahkan ini. Takwa itu adalah apa? Menjalankan perintah dan larangan Allah. Setelah itu tidak hanya takwa saja. Kita tidak hanya harus cuma berzikir, sholat, zakat, puasa, padang, tetapi ketika tidak mempunyai akhlak yang baik, ini ya timbangannya juga akan anjlok. Makanya tidak bisa dipisahkan. Kalau akhlak baik saja. Iya. Makanya kalau kita beriman, ya buktinya harus beribadah. Ketika kita sudah beribadah, ibadah kita itu terlihat baik ketika kita akhlaknya tadi baik juga ikut baik. Benar. Geng. Berarti semuanya itu kita harus belajar ketiga-tiganya nih, gitu. Sebelum melangkah ke menyingkirkan ketiganya itu. Iya, harus difahami tadi. Setiap ibadah itu selalu buahnya adalah akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sosok yang paripurna tadi. Bagaimana Rasulullah itu orangnya tidak mudah marah. Rasulullah itu orangnya santun, tegas, sabar, menyesuaikan momen, gitu ya. Iya. Selalu menyesuaikan momen. Kalau masih bisa disabari, masih bisa diberikan pengertian, bahkan sampai terakhir itu hanya sekedar didoakan, Rasul akan melakukannya. Tidak langsung diperangi. Oh gitu, guys. Tidak langsung diperangi. Makanya kalau ada pertanyaan, Rasul itu juga tegas, Rasul itu perang. Kita harus menyadari dulu. Perang di zaman Rasulullah itu apakah langsung perang? Tidak. Rasulullah itu paling sedih-sedihnya, paling duka-dukanya, paling diancam dibunuhnya, paling dilempari batunya, itu ketika di Mekah. Dan waktu di Mekah itu belum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Wajahidhum bihi jihadan kabiro, katanya Allah. Berjihadlah melawan mereka dengan jihad dan kabiro. Itu jihadnya dengan apa? Bukan dengan perang, tetapi dengan argumen, menjelaskan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan, menunjukkan sikap-sikap dan akhlak yang baik. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dicaci maki, dikatakan penyihir, pembohong, benar. Dikatakan penyihir, pembohong, dia nabi palsu, dia membawa ajaran yang dia buat-buat sendiri. Bahkan ketika dia di jalan dilempari kotoran, ya kan? Dilempari batu, diludahi. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kemudian terus bunuh dia? Tidak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka masih belum tahu. Rasulullah masih memberikan tasamuh, ya, toleransi. Walaupun seperti itu, kenapa rahasianya? Karena bisa jadi nanti anaknya orang-orang yang mencaci maki saya ini, anaknya, saudaranya, anak turunnya, orang-orang yang benci ingin membunuh Nabi, mungkin barangkali suatu saat nanti akan menjadi penerus orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih sabar, diberikan kesabaran. Kemudian baru ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan berperang itu ketika di Madinah. Oh gitu. Ketika di Madinah. Jadi konteksnya berperang itu adalah menjaga kedaulatan negara. Ketika Nabi Muhammad di Madinah itu sudah membuat suatu national state, sudah membentuk satu negara, ada kesepakatan dari berbagai elemen, Yahudi, Nasrani, Islam, dan bentuk komponen semuanya di situ, kemudian bersepakat membentuk satu negara, makanya kuat di situ. Ketika ada kaum musyrikin yang menyerang, harus dipertahankan. Karena ketika suatu negara ini hancur, maka ya kita tidak bisa beribadah, agama tidak bisa berkembang. Itulah konteks kita berperang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan berperang, tegas waktu itu ya,
mempertahankan kedaulatan Negara. rakyat negara kan gitu. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya masih sangat memberikan toleransi bahkan kepada orang musyrik yang ingin membunuh jika itu sifatnya personal. Benar. Tapi kalau sudah masalah negara dan itu pun tidak menyerang duluan, Iya. tapi ketika diserang baru mempertahankan diri. Oke. Makanya kita ini orang-orang NU itu kadang telat kan. Iya. NU itu baru kalau ada isu gini baru muncul. Iya. Ya karena basicnya memang seperti itu kadang. Karena kita Iya. contoh. Ya kita itu zaman Rasul ya seperti itu. Iya. Ketika diserang baru kita bereaksi. Kita Gitu kan. naik udah. Nah, tetapi ya kalau zaman sekarang gitu kita harus cerdik juga. Jangan harus sedia payung sebelum hujan Iya, lah. benar guys. Benar sekali. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Sangat hebat sekali kupasan ini tadi guys. Namun sebelumnya habis ini kita kupas lagi yang lebih dalam guys tentang Islam dan akhlak setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Kebun Salim. Kali ini saya masih bersama Gus Iqbal. Alhamdulillah Gus. Tadi pemaparan jenengan begitu wah gitu. Apa itu, Pak? Lumayan gitu, enak gitu. Alhamdulillah Gus. Ini ada pertanyaan dari pemirsa NTV yang ada di rumah Gus. Jadi sekarang pemirsa bisa Sudah bertanya. bisa tanya ya. Bisa bertanya, guys. Bisa bertanya di media sosial NTV, guys. Bisa lewat IG, bisa lewat TikTok, guys. Kalau lewat IG, ya di IG NTV yaitu ntvofficial.id, guys. ntvofficial.id. Ya, kalau di TikTok yaitu di Nasional Televisi. Ini nanti pemirsa bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan di IG atau di TikTok. Nah, ini guys ada pemirsa yang bertanya dari @alia.p. Ustadz, kenapa sih banyak orang yang ngaku religius tapi akhlaknya nggak mencerminkan Islam? Jadi mengaku religius tapi Akhlaknya akhlaknya tidak mencerminkan Islam. Yang ngaku Islam, aku ini Islam. Tapi tidak berakhlak gitu kira-kira. Nggak diakhlak. Makanya tadi di awal sudah kita jelaskan ya. Semoga pemirsa tadi yang termasuk yang bertanya juga mulai mengikuti dari awal. Iya. Jadi ternyata tidak setiap orang Islam itu mencerminkan Islam. Iya, benar. Karena mungkin karena akhlaknya yang buruk. Ini di dalam salah satu kitab ini karangan Syekh Ali Jum'ah, guru kita di Al-Azhar Mesir ya. Jadi sekarang itu banyak orang mencampur adukkan. Mencampur adukkan apa? Yaitu baina af'alil muslimin wa bainal Islam. Jadi mencampur adukkan perbuatan orang-orang Islam dengan agama Islam. Ya. Oh gitu. Jadi mencampur adukkan. Seperti ini kan ngaku Islam. Ngaku Islam tapi tidak berakhlak. Nah, ini kenapa? Karena wa af'alul muslimin fi ayyi makanin wa fi ayyi zamanin lam takun abadan hujjatan alal Islam. Jadi sebenarnya perilaku orang-orang muslim perilaku orang muslim di manapun tempatnya atau dimanapun kapanpun waktunya itu tidak mesti selamanya menjadi hujjatan alal Islam. Menjadi bukti, menjadi hujjah tentang agama Islam itu sendiri. Benar. Ya. Jadi makanya tadi harus benar-benar memahami dari bagaimana kita berakidah secara benar, beribadah secara benar supaya berimplikasi membuahkan hasil akhlak yang baik. Karena tidak semuanya orang Islam itu berakhlak baik. Karena kenapa seperti itu? Karena belum memahami esensi, makna, pengajaran dari ajaran Islam itu sendiri. Benar. Tidak memahami secara global, komprehensif ya, secara utuh. Ya. Tadi kan di awal saya menyampaikan Islam itu la yatajazza. Islam itu bukan satu partikel satu ini sudah ini tidak. Tapi satu kesatuan Islam harus dipahami secara
umum. Tadi pertanyaannya juga, bagaimana caranya bisa memahami? Ya belajar. Ya, benar. Karena orang Islam itu ditaklif untuk fardu ain belajar supaya kita bisa mensinkronkan itu tadi. Ini yang menarik dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada. Itu ala ukhbirukum bil mu'min. Katanya, sini aku kasih tahu, saya kabarkan kepada kalian semuanya tentang orang mukmin. Apa sih orang mukmin? Kan? Al mukmin itu adalah man aminahu annasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin, orang beriman itu adalah orang yang ketika dia itu ketika orang lain merasa dengan dia itu aman hartanya dan juga dirinya. Itu orang beriman. Makanya ketika sampean itu kumpul dengan orang-orang beriman, sampean akan merasa nyaman. Benar sekali. Karena sampean akan tidak merasa bingung takut dicuri sandalnya. Tidak takut nanti ditusuk dari belakang. Enggak dicegal. Tidak diomongin dari belakang. Benar. Tidak dicaci maki. Aman kita. Jadi orang yang beriman katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ketika dia itu bersama orang lain, dia itu aman hartanya dan dirinya. Jadi ketika sampean itu beriman, ya pasti takutlah untuk menyakiti orang lain, bahkan mengambil hartanya orang lain. Ini orang beriman. Benar. Kemudian Rasul meneruskan lagi, wal muslim man saliman nasu bin lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat ya lisannya dan tangannya. Artinya dia bisa menjaga lisan dan tangannya. Ketika kita bersama dengan orang muslim, orang yang mengaku agama Islam tadi ya, ketika kita itu mengaku bahwa bersama orang muslim, ya kita akan selamat dari lisan dan tangannya tadi. Dia tidak akan mencaci maki kita, tidak akan menghardik kita, tidak akan nampol kita, tidak akan gasak kita. Itu orang muslim. Ciri-cirinya kan seperti itu. Siap. Jadi kalau masih ada orang yang mengaku beriman atau berislam tetapi dia masih suka menggunjing temannya sendiri, menusuk dari belakang, ini katanya Nabi masih belum ciri-ciri orang Islam, beriman dan berislam. Ada ditambahin lagi oleh Rasul dalam sabdanya, wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah wal muhajiru man hajara al khataya wadzunuba. Dan orang yang jihad itu seperti apa? Orang jihad itu adalah orang yang berperang melawan dirinya sendiri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang pergi meninggalkan kesalahan dan dosa. Itu orang yang berhijrah, esensinya sebenarnya seperti itu. Benar sekali, Gus. Perlu atas penjelasannya, Gus. Mungkin pemirsa NTV sudah mendengarkan ini sudah paham kayak Gus. langsung paham. Yang penting adalah kita belajar bukan hanya sekedar paham ya, tapi mempraktekkan ya. Praktek itu yang berat. Benar sekali. Praktek itu yang berat. Jadi mungkin saya sekarang yang ngomong ini ya bisa aja ngomong, tapi belum tentu nanti saya bisa melaksanakannya kan. Iya, benar. Makanya kita itu butuh saling tanasuh, saling menasihati. Benar. Kalau orang mengaku iman dan Islam dinasihati tidak marah dia. Terima kasih. Terima kasih. Karena sudah diingatkan. Iya, jadi belum tentu saya ini yang ngomong akhlaknya mungkin baik ya. Tapi kita berusaha. Benar. Bagaimana bisa berakhlak baik? Ya minimal berusaha mengerti dulu, memahami tadi. Ketika memahami kita berusaha mengamalkannya. Benar. Guys, ini ada lagi pertanyaan dari pemirsa, guys. Dari @jorel LLLL. Ya. Apakah akhlak bisa jadi tolak ukur keimanan seorang di zaman sekarang, Gus? Ya tadi sudah menjawab itu ya. Iya, kita singgung. Sudah menjawab juga ini masuk dengan jawabannya yang pertanyaan yang pertama. Bahwa akhlak itu apakah bisa menjadi tolak ukur keimanan seseorang? Ya pasti itu menjadi tolak ukur kita.
apakah dia itu beriman atau tidak, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya apa tadi? Ketika dia orang beriman itu apa? Dia itu ketika kita bersama orang beriman, dia akan merasa aman dirinya dan hartanya, tidak takut dicuri. Ketika dia merasa dia itu beragama Islam, orang lain akan merasa nyaman dengan dia karena dia menjaga lisan dan tangannya. Nah itu ciri-cirinya. Benar. Kalau masih akhlaknya kurang, ya mungkin dia belum sempurna memahami Islam itu sendiri. Siap. Ini Gus, matur nuwun atas pemaparannya ya. Yang terakhir kesimpulan Gus. Kesimpulan dari tema kita Islam dan akhlak ini. Baik, kesimpulannya adalah bahwa kita berislam itu bukan hanya beribadah secara personal untuk diri kita sendiri kepada Allah, tapi kita juga bagaimana ada ibadah-ibadah sosial yang mempengaruhi hubungan kita kepada Allah. Apa itu? Akhlak. Jadi akhlak itu sangat penting dan sangat ditekankan di dalam agama Islam. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali yang ditugaskan oleh Allah adalah membenahi akhlak. Apalagi di zaman sekarang yang mulai katanya para guru-guru di sekolah-sekolah itu degradasi akhlak. Ini bener. Harus kita munculkan dan tanamkan kembali akhlak yang benar, akhlak kita terutama kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi itu. Mulai terus belajar bagaimana kita itu beriman, berislam supaya membuahkan akhlak yang baik. Terima kasih Gus. Alhamdulillahirabbil alamin, pemaparan kita hari ini cukup baik Dan namun Gus, berhubung kita terbatas waktu kita Gus. Insya Allah kita nanti bertemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Bisa belajar bareng lagi. Amin. Bisa belajar bareng lagi, entah itu di Qalbun Salim atau pas kita ngopi-ngopi di jalan Gus. Atau pemirsa NTV dimanapun Anda berada ya, ketika ketemu dengan Gus Iqbal, monggo diajak diskusi. Welcome Gus. Welcome. Insya Allah beliaunya enjoy, atau langsung hubungi nomor manajer NTV untuk mengundang Gus Iqbal, bisa langsung. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusli Farinus dan narasumber kita pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan atau salah singgung diri jenengan semua. Sekali lagi saya pribadi dan narasumber memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.